begitu banyak berkat Tuhan di dalam hidup kami. Engkau memelihara hidup kami Tuhan. Kasih-Mu begitu besar. Pagi ini kami mau mengucap syukur. Naikkan syukur kami kepadamu. Bila ku hitung-hitung segala berkat-Mu Tuhan, tak terhitung, tak terkira semua yang telah Kau beri. Ku naikkan syukurku, segala hormat dan puji. Ya Allah, Kau Bapakku, pemelihara hidupku. Bila ku rasa selalu kehadiran-Mu Tuhan, kala susah, kekuatan kala lemah, Kau beri kuat padaku, kehangatan kasih-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Kini aku serahkan segenap hidupku. Ku mau mengabdi Tuhan padamu Tuhanku. Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Kini aku serahkan segenap hidupku. Ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Bila ku hitung-hitung segala berkat-Mu Tuhan, tak terhitung, tak terkira semua yang telah Kau beri. Ku naikkan syukurku, segala hormat dan puji. Ya Allah, Kau Bapakku, pemelihara hidupku. Naikkan syukur. Bila ku rasa selalu kehadiran-Mu Tuhan, penghiburan kala susah, kekuatan kala lemah, Kau beri kuat padaku, kehangatan kasih-Mu. Hanya dapat ku kata terima kasih. Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Kini aku serahkan seluruh hidupku. Ku mengabdi padamu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdiri bersama-sama. Apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, segala kemurahan-Mu. Kini aku serahkan segenap hidupku. Ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Ku mau mengabdi padamu Tuhanku.
Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari kita angkat tangan kita ke atas, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kau tahu Tuhan jemaat-Mu yang telah hadir pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang Kau yang memberikan gairah, semangat, Kau yang memberikan rasa haus dan lapar akan Engkau Tuhan Yesus. Dan pada pagi hari ini Engkau yang mengurapi semua pelayan-pelayan-Mu. Bapak Ibu Saudara, kita percaya pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit bumi dan segala isinya. Allah yang setia dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian damai, sejahtera, sukacita dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Ibadah yang diberkati, diberkati, diberkati. Bapak Ibu Saudara yang siap diberkati Tuhan, mari bersama-sama kita serukan, amin. Sebelum kita duduk, kita beri salam kanan kiri kita. Tuhan Yesus memberkati, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan yang Maha Kudus. Kuduslah Tuhan. Kuduslah nama-Mu. Kami mau menyembah-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Ku
di dalam hati. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah, surga bumi menyembah, surga bumi menyembah. Beri sorak-sorai Tuhan kita, Dia Maha Besar, Dia Maha Kudus. Haleluya. Mari sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, kami menyembah Allah yang kudus, Yesus. Kami menyembah. Angkat hatimu, mari sembah. Haleluya, Yesus, Engkau yang kudus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan, dan kami siap diberkati. Mari bersama-sama serukan, amin. Haleluya. Kita terus percaya kepada Tuhan, amin. Kita bersukacita bersama pagi ini. Mari angkat hati kita. Kita percaya bahwa Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Hey. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia guru batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benaran dan tempat perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung meranjang, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia guru batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benaran dan kota
kau perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak. Sekali lagi, ku mau bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi. Amin. Haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Kita percaya bahwa kasih Tuhan untuk selamanya. Amin. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita mau bersyukur, jiwa kita memuji Tuhan. Haleluya. Hey, hey. Mari menari buat Tuhan. Hey. Tak terukur besar kasih setiamu Tuhan. Tiada terukur besar setiamu Tuhan. Lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalam
setiamu besar selamanya. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau menyambut firman Tuhan. Jiwa kami haus akan kebenaran-Mu Tuhan. Kami mau mengiring Tuhan seumur hidup kami. Sebab kami percaya bahwa rencana Tuhan yang terbaik di dalam hidup kami. Kami mau terus hidup di dalam pengharapan kepada Tuhan.
Gembala kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah Tuhan, kami sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari sembah, mari sembah Dia Bapa yang baik, Dia selalu baik, Dia sangat baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu pagi hari ini Bapa. Kami rasakan kebaikan dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami rindu untuk kami belajar kebenaran firman-Mu. Kami mengalami pemulihan di dalam hidup kami. Kami juga mengalami pemulihan di dalam keluarga kami. Kami rindu keluarga kami menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini urapi hamba-Mu yang terbatas Tuhan. Urapi jemaat-Mu yang telah hadir. Dan kiranya pada pagi hari ini Roh Kudus Engkau menjamah mengurapi setiap kami. Sehingga keluarga-keluarga dipulihkan. Ketika keluarga dipulihkan, generasi mengalami pemulihan dari Tuhan. Generasi kami dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bersama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh bersama-sama mengikuti ibadah minggu pagi hari ini. Di tengah-tengah kita mengadakan pesta rohani Bapak Ibu Saudara ya, selama 10 hari. Memang bukan hal yang mudah karena semuanya harus melayani ya setiap hari selama 10 hari. Tapi kita berdoa Bapak Ibu Saudara semua diberi kesehatan. Amin. Semua diberi kekuatan oleh Tuhan. Para pelayan-pelayan juga diberikan hikmat, diberikan gairah untuk melayani Tuhan. Pada bulan Mei ini tema kita adalah Recovery of Relation. Nah, minggu ini kita belajar tentang pemulihan keluarga Bapak Ibu Saudara. Jadi kita rindu keluarga kita dipulihkan. Apakah keluarga kita perlu dipulihkan? Bapak Ibu Saudara, nanti kita lihat bersama-sama. Mungkin di antara kita berpikir, keluargaku baik-baik saja Pak. Keluargaku tidak ada masalah Pak. Tapi mari kita lihat bersama-sama. Kita landasi dulu kebenaran firman Tuhan dari kitab Yosua, pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-15. Yosua 24, ayatnya yang ke-15. Dengan hormat Bapak Ibu Saudara, mari kita berdiri bersama-sama, kita baca kebenaran firman Tuhan ini. Ada 2 versi yang saya cantumkan di sana, yaitu versi terjemahan baru dan versi bahasa Indonesia sehari-hari. Mari kita lihat bersama-sama 2 versi ini, kita baca semuanya ya, 1 ayat ini saja. 2, 3. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan.
Sekarang kita baca versi bahasa Indonesia sehari-hari. 2, 3. Seandainya kamu tidak mau mengabdi kepada Tuhan, ambillah keputusan hari ini. Kepada siapa kamu mau mengabdi? Kepada ilah-ilah lain yang disembah oleh nenek moyangmu di Mesopotamia dahulu, atau kepada ilah-ilah orang Amori yang negerinya kamu tempati sekarang. Tetapi kami, saya dan keluarga saya akan mengabdi hanya kepada Tuhan. Katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Jadi dari versi ini kita tahu ya bahwa apa yang dimaksudkan oleh Yosua adalah bahwa Yosua ingin supaya bangsa Israel mereka ketika memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan, mereka memiliki keputusan. Mereka memilih supaya mereka tahu siapa Allahnya yang harus disembah. Ya, Yosua mengatakan, kepada siapa kamu akan mengabdi? Kepada Allah orang-orang yang ada di Mesopotamia, Allah orang-orang Amori. Tetapi Yosua berkata, kami, saya dan keluarga saya akan mengabdi hanya kepada Tuhan. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, kita, ya, Anda dan keluarga mengambil sebuah pilihan akan mengabdi hanya kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat, saya ingin menayangkan fakta angka perceraian di Indonesia tahun 2025. Ternyata Bapak Ibu Saudara, tren perceraian di Indonesia 5 tahun terakhir itu terus naik. Lihat grafik itu Bapak Ibu. Ya, 2021, 2022, 23, 24, 25. Dari 2021 itu 358.000, tahun 2025 465.633. 5 tahun terakhir tren perceraian itu meningkat Bapak Ibu Saudara. Ya, dan 3 besar yang menjadi penyebab perceraian. Yang pertama, pertengkaran dan perselisihan terus-menerus. Sadarkah kita bahwa kalau pertengkaran dan perselisihan terus-menerus dalam keluargamu, itu merupakan penyebab pertama. Angka yang paling banyak Bapak Ibu Saudara, penyebab perceraian 40,64%. Ya, masalah komunikasi, emosi, perbedaan pendapat yang berlarut-larut itu nilainya sangat tinggi. Nomor 2 baru ekonomi, ya 22,12%. Nomor 3 pernikahan dini. Jadi mereka yang menikah tanpa ada persiapan, ya masih muda, belum dewasa, belum ngerti tentang pernikahan, mereka terpaksa harus menikah. Itulah sebabnya penting sekali untuk kita memberikan pengarahan kepada anak-anak kita yang mau menikah. Ya, istilahnya itu sekarang BPN, Bapak Ibu Saudara. BPN, bimbingan pranikah. Ya, jadi kalau di gereja kita namanya katekisasi pranikah. Nah, ini BPN sekarang istilahnya ya, bimbingan pranikah. Jadi semua yang mau nikah itu dibimbing supaya menghindari penyebab perceraian yang ketiga ini. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat data dari Badan Peradilan Agama ini, ya sekali lagi nomor 1 itu adalah gara-gara pertengkaran dan perselisihan terus-menerus. Bapak Ibu Saudara, keluarga yang hancur ternyata dimulai dari sebuah komunikasi yang dingin. Next slide. Lihat gambar ini Bapak Ibu Saudara. Keluarga, suami, istri, anak-anak. Ternyata di baliknya itu ada kuasa kegelapan. Ada roh jahat yang sengaja untuk apa? Membuat keluarga berselisih terus, bertengkar terus, salah pendapat terus. Rumah yang seharusnya menjadi tempat perlindungan, sekarang rumah itu rasanya panas.
Suaminya menghadap ke sana, istrinya menghadap ke sini. Bapak Ibu Saudara, padahal rancangan Tuhan untuk keluarga itu sungguh indah. Tuhan rindukan keluarga itu bisa mengubah kota, melalui keluarga bisa mengubah bangsa. Tapi apa yang terjadi? Komunikasi antara suami, istri, anak-anak dingin. Komunikasi itu adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan. Demikian pula sebaliknya. Kalau komunikasinya dingin, Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan komunikasinya dingin, baru ngomong, Pah, Pah, ya dingin banget Bapak Ibu Saudara. Rasanya enggak ada kasih di situ. Ya, akhirnya apa? Komunikasi yang dingin, pendek-pendek, terjadilah konflik yang berkepanjangan. Suaminya besok harus bangun pagi-pagi jam 5 pagi. Karena harus persiapan meeting pagi, persiapan ini itu. Karena komunikasinya dingin, dia nulis pesan di meja kamarnya, Mah, tolong besok bangunkan aku jam 5 pagi. Ditulis pesan itu di atas meja Bapak Ibu Saudara. Tidurlah suaminya. Apa yang terjadi? Besoknya, loh kok sudah 6:30? Marah dia Bapak Ibu Saudara. Kamu ini gimana sih? Kan aku sudah pesen. Bangunin aku jam 5. Kok 6:30 aku enggak dibangunin? Istrinya hanya ngomong gini, baca tuh di meja. Ternyata bangunkannya ditulis di pesan di bawahnya Bapak Ibu Saudara. Bangun, sudah jam 5. Karena tadi pesannya ditulis di kertas. Sekarang membangunkannya bagaimana? Juga ditulis di kertas. Bangun, sudah jam 5. Bapak Ibu Saudara, ini dampak dari komunikasi yang dingin. Lihat, kasihnya berkurang. Cari-cari kesibukan. Sudah jamnya pulang ke rumah, enggak pulang ke rumah. Dia berpikir kalau di rumah sami mawon sama saja. Yang ada hawa panas senantiasa. Itulah sebabnya dia cari kesibukan. Seharusnya dia punya quality time bersama dengan keluarganya. Akhirnya apa Bapak Ibu Saudara? Kehilangan mezbah doa. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Mezbah doa ini penting banget. Apalagi menghadapi situasi yang terjadi hari-hari ini. Saya berdoa angka perceraian yang cukup tinggi tadi di dalam nama Yesus tidak ada di jemaat Gia Palam. Katakan amin. Ingat Bapak Ibu Saudara, apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Apapun juga alasannya. Ya, Bapak Ibu Saudara, pemulihan keluarga itu dimulai dari keputusan. Next slide. Dimulai dari keputusan untuk apa? Memilih Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara mungkin mengalami faktor-faktor tadi, kita harus mengambil keputusan. Pemulihan keluarga ini harus kita alami. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara di dalam keluarga terus begitu. Ya, 5 tahun dibiarkan, 10 tahun dibiarkan, 15 tahun dibiarkan, 20 tahun dibiarkan. Ya, sendiri-sendiri ini enggak boleh terjadi. Tuhan enggak pernah menciptakan keluarga itu seperti ini Bapak Ibu. Makanya harus terjadi pemulihan keluarga. Dimulai dari mana? Keputusan. Keputusan untuk apa? Memilih Tuhan. Ingat tadi Yosua 24 ayat 15. Tetapi aku, saya dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini sebuah keputusan. Keputusan apa? Keputusan untuk memilih Bapak Ibu Saudara. Nah kalau kita belajar dalam bahasa aslinya kata memilih itu, next ya ini dia. Menggunakan kata bakar. Ya, bakar itu artinya memilih dengan sadar. Lihat gambar itu Bapak Ibu Saudara. Jalan dunia, jalan Tuhan. Jalan dunia apa? Kebingungan. Jalan dunia apa? Kekosongan.
Jalan dunia apa? Penyesalan, Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa, saya berharap tidak ada yang memilih jalan ini. Amin. Pilihlah jalannya Tuhan. Jalan Tuhan itu yang ada damai sejahtera. Jalan Tuhan itu apa? Tujuan hidup yang jelas. Jalan Tuhan itu apa? Berkat, Bapak Ibu Saudara. Jadi ayo pilih, ya, memilih dengan sadar, mengambil keputusan dengan tegas. Ini kata memilih. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sudah memilih, ingat, Anda harus memilih dengan sadar. Yang kedua, mengambil keputusan dengan tegas. Aku bersama dengan keluargaku memilih untuk beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga, arti bakar itu menentukan arah hidup. Mau ke kanan atau ke kiri. Keluarga kita mau kemana? Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini ayo kita harus memilih yang benar. Saya ingin mengingatkan lagi apa arti rumah. Ya, kata rumah dalam bahasa Ibrani itu menggunakan kata bayit, Bapak Ibu Saudara. Ya, nah kata ini ya, bayit. Jadi ada huruf Ibrani itu ada huruf bet. Ya, bet itu tulisannya seperti huruf C kebalik, Bapak Ibu Saudara ya. Alaf, bet, gimel, dalet, yaitu bahasa Ibrani. Nah, bet, ya, bayit, ya, diawali dengan bet, itu memberikan arti sebuah rumah, ya, arti kata bayit, ya, bayit itu bait, ya, atau rumah. Nah, rumah ini merupakan konsep bahasa Ibrani untuk sebuah keluarga di mana ada perlindungan, ada covering di dalam rumah. Seharusnya kita di rumah merasa aman, nyaman, seneng tinggal di rumah. Pergi beberapa hari nggak kerasan, kepengennya pulang ke rumah. Bapak Ibu Saudara, itulah bayit. Nah, di bayit itu ada huruf bet yang tadi saya sampaikan. Apa arti bet ini? Lihat, ada 3 sisi Bapak Ibu Saudara ya. Jadi atas, samping, dan bawah. Dan ada satu sisi yang terbuka. Ini melambangkan apa? Sebuah pintu yang selalu terbuka untuk anggota keluarga pulang. Pintu yang selalu dikangeni oleh anggota keluarganya pulang. Terbuka. Bapak Ibu Saudara setelah pergi jauh, kangen pulang ke rumah. Karena di rumah Anda mendapatkan damai sejahtera. Anda mendapatkan perlindungan. Anda mendapatkan satu gairah di dalam keluarga, kangen ketemu istri, ketemu anak-anak. Kangen ketemu suami, ketemu anak-anak. Anak-anak juga kangen ketemu dengan orang tuanya. Bapak Ibu Saudara, itulah bayit. Dulu itu tenda nomaden, Bapak Ibu Saudara, di padang gurun. Ya, tenda, dari tenda sekarang kita tahu berbentuk rumah. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini sesuatu yang sangat dalam arti dari sebuah rumah atau bayit. Ya. Nah, apa yang harus kita lakukan dalam recovery of relation? Next slide. Tuhan harus menjadi pusat kehidupan keluarga. Yang paham, yang setuju, yang sepakat katakan yes. Tuhan harus menjadi apa Bapak Ibu? Pusat dalam kehidupan keluarga. Kalau Tuhan menjadi pusat, bayitmu itu dikangeni, rumahmu itu selalu dikangeni oleh anggota keluarga yang lain. Enggak kerasan pergi jauh-jauh Bapak Ibu Saudara. Ya, rasanya lebih enak tinggal di rumah. Tapi syaratnya Tuhan yang menjadi pusat kehidupan keluarga. Ada orang-orang menjadikan rumah tangganya bukan Tuhan, bisa jadi uang, bisa jadi pekerjaan.
bisa jadi gadget, bisa jadi apalagi ego yang ada di dalam rumah itu. Sehingga apa yang terjadi kalau pusat rumah tangganya bukan Tuhan, tapi uang, pekerjaan, gadget, ego, ya waduh, ngapain di rumah? Makanya tadi Bapak Ibu Saudara, sudah jamnya pulang ke rumah, mikir, aduh di rumah pasti nanti rame lagi, enggak beresan lagi, istriku begini, istri yang mau pulang juga, waduh suamiku juga begini. Akhirnya apa Bapak Ibu Saudara? Cari kepuasan di luar. Rumah tidak lagi menjadi bait perlindungan bagi anggota keluarga. Karenanya pagi hari ini mari kita belajar. Yang pertama, untuk kita menjadikan Tuhan sebagai pusat keluarga. Next slide. Fondasinya adalah doa dan firman. Doa dan firman. Bapak Ibu Saudara, enggak ada cara lain. Mari cek, apakah kita masih punya mesbah keluarga? Cek Bapak Ibu Saudara, di dalam rumah tanggamu. Kalau engkau ingin menjadikan Tuhan sebagai pusat dalam keluargamu, masih ada enggak mesbah keluarga? Suami istri berdoa. Suami istri anak-anak berdoa. Bapak Ibu Saudara, ayo jadikan rumah tanggamu rumah tangga yang diberkati Tuhan. Doa dan firman ini sangat penting. Kenapa? Next slide. Doa itu komunikasi dengan Allah. Yeremia 29 kita bisa temukan doa adalah cara kita berbicara dengan Allah. Dan dia berjanji untuk mendengarkan kita. Kalau di dalam rumah tangga, engkau punya hubungan dengan Tuhan melalui doa. Satu sama lain saling mendoakan. Suami mendoakan istri, memberkati istri. Istri memberkati suami, memberkati anak-anak. Anak-anak berdoa untuk orang tuanya. Bapak Ibu Saudara, keluargamu aman, saya jamin. Ya. Yang kedua, hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi doa itu menjadi sebuah hubungan pribadi. Doa itu memiliki satu kekuatan. Engkau memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Lah kalau enggak doa gimana? Doanya hanya pada waktu punya masalah Pak. Banyak masalah, banyak doa. Amin. Loh kok diam? Bagus enggak Bapak Ibu Saudara? Banyak masalah, banyak doa. Bagus. Masalahnya mulai hilang. Sedikit masalah, sedikit berdoa. Tadinya banyak masalah, waduh kenceng ya Tuhan. Nangis-nangis. Masalahnya mulai hilang, ditolong Tuhan. Tinggal sedikit. Sekarang doanya juga sedikit. Puji Tuhan, masalahnya diselesaikan oleh Tuhan. Tidak ada masalah, tidak berdoa. Lali Bapak Ibu Saudara. Makanya supaya diingatkan, Tuhan kasih masalah lagi. Supaya berdoa lagi. Jangan ya Bapak Ibu. Banyak masalah, sedikit masalah, tidak ada masalah, tetap berdoa. Yang setuju beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Tetap berdoa. Ya, berdoa itu berserah mengandalkan Tuhan. Biar kehendakmu yang terjadi Tuhan. Atas rumah tanggaku. Menghadapi masalah persoalan. Doa itu kita akan menerima kekuatan dan pertolongan dari Tuhan Bapak Ibu. Kita menerima kekuatan baru dari Tuhan. Menghadapi masalah itu enggak kuat tanpa doa. Itulah doa. Yang kedua selain doa, fondasinya apa? Firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan itu sumber kebenaran. Ya. Yohanes 17:17. Firman Tuhan adalah kebenaran yang menuntun kita membedakan yang benar dan yang salah. Ini firman Tuhan. Suami, istri, anak-anak baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Baca, renungkan.
Ajari anak-anakmu baca firman. Ya, ajar anak-anak sekolah minggu baca firman. Ya, guru-guru sekolah minggu ajar mereka baca firman. Hafalkan firman. Ya, firman itu penuntun hidup. Di tengah persoalan, di tengah jalan, kita nggak ngerti harus kemana ini. Ya, seorang bapak tiba-tiba dia mau bisnis, doa dulu, baca firman. Apa yang dikatakan oleh firman? Tuhan berkata apa? Ya, akan menuntun kita, memberikan kekuatan. Firman itu juga mengubah sikap hati. Ya, yang kaku, sikap hati yang baperan itu loh Bapak Ibu Saudara akan diubah oleh firman Tuhan. Firman Tuhan berkuasa. Ya, almarhum Bu Gunawan dulu sering nyanyi ya. Firman-Mu yang kuatkan. Apa itu? Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Ya, Bapak Ibu Saudara, baca firman. Amin. Baca apa Bapak Ibu? Baca firman. Baca firman apa scroll TikTok? Ayo Bapak Ibu. Tuhan ingin memberkati keluargamu. Baca firman, ya. Firman itu dasar iman yang kuat. Dari mana kita memiliki dasar iman yang kuat? Dari firman Tuhan. Banyak anak-anak hari-hari ini mereka melakukan hal-hal yang nyeleneh-nyeleneh, neko-neko, aneh-aneh. Ayo Bapak Ibu, ajar anakmu baca firman. Hari pertama Pak Yohanes Irawan kan menyampaikan, temannya memiliki moto, no breakfast, no Bible. Pak Andreas Surotoya dulu ada tulisan besar di sini, no Bible, no breakfast. Sebelum baca firman gak ada sarapan. Waduh keren ya Bapak Ibu ya. Pak aku sibuk Pak, aku capek Pak, anakku banyak Pak. Saya mau kasih contoh nih. Next slide, Susana Wesley. Anaknya berapa? 10 Bapak Ibu. Namanya siapa? John Wesley, Charles, Samuel, Susana, Mehetabel, Henrietta, Mary, Martha, Thomas, Daniel. Anaknya 10. Apa yang dilakukan? Aku mengajarkan anak-anakku berdoa sejak kecil dan membaca firman Tuhan setiap hari. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda ngomong sibuk, capek, semua sibuk, capek. Tapi ini sebuah pilihan. Anda sadar bahwa kalau tidak melakukan, kita enggak mampu, kita enggak kuat. Susana Wesley mendoakan anak-anaknya, ngajarin firman Tuhan. Bagaimana dampaknya? Lahir tokoh-tokoh gereja yang luar biasa. John Wesley menjadi pendeta Anglikan dan teolog besar yang melayani puluhan ribu orang. Charles Wesley menulis lebih dari 6.000 nyanyian pujian. Saudara-saudaranya yang lain juga melayani Tuhan Bapak Ibu Saudara di aksi-aksi sosial, di gereja dan pelayanan-pelayanan yang lain. Yang pertama fokus pada apa? Doa dan firman. Yang kedua, kita harus jadikan Tuhan sebagai pusat keluarga, next slide. Kepemimpinan yang melayani. Jadi Bapak Ibu Saudara lihat gambar ini. Ibunya nyapu, ya anak-anaknya setelah mainan dibersihkan lagi. Suaminya enggak ngebosi, tapi dia juga ikut melayani Bapak Ibu Saudara. Ya inilah kepemimpinan yang melayani. Suatu saat, next slide. Ada seorang bapak, dia itu seorang manajer perusahaan yang sangat sibuk. Di kantor Bapak Ibu Saudara, dia seorang yang sangat arogan. Dia kepengen semua karyawannya itu begini, sehingga dia marahin. Apa yang dia lakukan di rumah? Sama Bapak Ibu Saudara, memperlakukan anggota keluarganya seperti karyawan di kantor. Hei kamu ya, lihat anaknya enggak benar,
lihat anaknya dibilangin nggak manut, dimarahin Bapak Ibu Saudara. Suatu saat anaknya ngomong gini, Papa selalu memimpin orang di kantor dan di rumah menurut perintah Papa. Kapan Pak memimpin kami dengan hati, Pak? Anaknya nangis, Bapak Ibu. Kata-kata itu nyentuh hati Papa ini. Apa yang terjadi? Perkataan itu menegur hatinya, dia baru jelek kata-kata itu ya, kata-kata anak-anaknya itu. Dan mulai dari saat itu Bapak Ibu Saudara, dia belajar untuk seperti Kristus melayani. Markus 10:45 berkata, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Servant leadership itu menjadi sebuah pola kepemimpinan di dunia yang luar biasa. Kepemimpinan hamba. Ya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Papa ini mulai merubah. Dia mulai bantu cuci-cuci piring, mulai bantu untuk nemenin anaknya, ya. Dia mulai dengerin anaknya ngomong, istrinya ngomong. Dia ubah sikapnya. Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Anak-anak sekarang merasa senang di rumah, senang ketemu papanya. Istrinya juga senang melihat perubahan dari suaminya. Bapak Ibu, komunikasi yang seperti ini akan menjadi lebih hangat. Jadi karenanya konsep kepemimpinan yang melayani ini apa? Yang pertama, mengasihi. Next slide. Katakan mengasihi. Katakan mengasihi. Bapak Ibu kira-kira masih ingat janji nikah enggak? Yang suami istri, masih ingat enggak janji nikahnya? Atau sudah lali, sudah lupa? Bapak Ibu, mengasihi. Kata kasih di sini menggunakan kata agape. Kasihnya Kristus Bapak Ibu. Kasih Kristus itu berkorban, bukan minta. Ya, kasih Kristus itu memberi. Kasih Kristus itu bertindak, enggak omdo. Ya. Yang kedua apa? Melayani. Inilah prinsip kepemimpinan, melayani. Siapapun Anda di rumah, ayo melayani. Suami, istri, anak-anak, semuanya melayani. Amin anak-anak. Anak-anak rajin di rumah. Amin. Nanti setelah ini kita akan doakan anak-anak ya Bapak Ibu. Kita akan urapi anak-anak. Ini penting sekali. Supaya apa? Anak-anak kita mereka dijamah, diurapi oleh Tuhan. Ya. Kemudian apa? Mendengarkan, ini penting. Ketika anakmu cerita, pap, ma, bla bla bla, dengerin. Jangan, rasa kakian ngomong, cerewet kue. Waduh bu, pak, anakmu mau cerita kepada siapa? Dengarkan. Nah ini kepemimpinan melayani itu mendengarkan. Ya, setelah dengarkan, doakan. Ya. Membimbing, mendorong. Nah ini kepemimpinan yang melayani. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita membangun dengan prinsip kepemimpinan melayani ini, keluargamu akan kuat. Keluargamu akan sehat. Keluargamu berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Yang ketiga, kita menjadikan Tuhan sebagai pusat keluarga adalah kita harus memiliki sebuah atmosfer pengampunan. Next slide. Ya, lihat Bapak Ibu, kalau rumah tangganya seperti gambar ini, aduh adem rasanya. Ya, tangki emosinya itu penuh banget. Anak-anak gak akan macem-macem seperti ini Bapak Ibu. Ya, kalau tangki emosinya kosong, ya mereka macem-macem di luar. Cari apa? Validasi, pengakuan, cari pujian, cari perhatian di luar. Tapi kalau di rumah kita sudah penuhi tangki emosi anak-anak kita dengan kasih, dengan pengampunan, maka mereka akan memiliki
gaya hidup yang berbeda dengan teman-temannya. Bapak Ibu Saudara, ini sebuah pilihan, ya. Jadi ciptakan ruang di mana anggota keluarga berani minta maaf. Ciptakan ruangan ini. Ya. Kalau terjadi konflik bagaimana? Ya gunakan prinsip Alkitab. Ingat, dalam menyelesaikan masalah mungkin bisa marah, tapi jangan sampai apa Bapak Ibu? Matahari terbenam. Loh Pak, marahnya malam-malam tuh Pak, berarti kan sampai besok lagi Pak. Dasar alasan aja ya Bapak Ibu. Maksudnya itu segeralah mengampuni. Segera. Ya. Apa prinsip yang pertama? Mengampuni dengan hati. Ya. Mengampuni itu melepaskan dan melupakan Bapak Ibu Saudara. Beberapa orang mengampuni tapi masih mengingat-ingat. Sehingga kalau cerita, loh katanya udah mengampuni. Iya tapi aku ingat itu loh kata-katanya. Aku ingat itu loh. Apa tindakannya itu loh. Berarti belum mengampuni. Kalau engkau mengampuni, engkau melepaskan. Dan engkau melupakan. Amin Bapak Ibu. Lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Saya sudah sering ngomong Bapak Ibu, jangan nyimpen sakit hati, jangan nyimpen sampah-sampah di hati. Itu bisa numpuk. Apa dampaknya? Wah tiba-tiba Bapak Ibu Saudara, dokter mendiagnosa, oh ibu ada sakit ini, waduh Bapak Ibu Saudara. Ternyata apa? Nyimpen sakit hati. Ayo ibu-ibu, lepaskan pengampunan. Kepada suami, kepada anak-anak. Bapak-bapak, lepaskan pengampunan. Kepada istri, kepada anak-anak. Anak-anak, lepaskan pengampunan kepada orang tuamu. Ya, ampuni dengan hati. Yang kedua, minta maaf dengan rendah hati. Maaf ya. Wah itu namanya enggak rendah hati Bapak Ibu Saudara. Minta maaf kok sombong ya toh. Rendah hati, maafkan saya ya. Maaf terus. Biarkan Bapak Ibu Saudara, yang penting hati kita. Komunikasi dengan terbuka, ngomong aja. Aku sedang begini. Ya. Nah, kita harus membuat sebuah pilihan sekali lagi di dalam rumah kita. Ya. Dan pulihkan hubungan segera, jangan tunda-tunda. Pulihkan segera hubunganmu, jangan nunda. Karena kalau nunda itu berbahaya Bapak Ibu Saudara. Begitu engkau sedang bermasalah dengan pasanganmu, dengan anakmu, dengan orang tuamu, segera pulihkan hubunganmu. Amin Bapak Ibu. Dan andalkan anugerah Tuhan. Tuhan itu sudah mengampuni. Kalau engkau enggak mengampuni, Tuhan enggak akan mengampunimu loh Bapak Ibu. Ingat. Ya. Kalau Anda tidak mengampuni, Tuhan juga enggak akan mengampuni kamu. Karenanya ampuni. Tuhan akan mengampuni kita. Amin Bapak Ibu. Nah, lihat gambar ini kisah nyata ya Bapak Ibu. Ini suami lagi nih. Saya ingin sampaikan pada para suami, para ayah. Engkau adalah imam. Engkau adalah kepala rumah tangga. Engkau adalah kepala, ya sumber. Ini ada seorang bapak. Setiap kali pulang tuh marah Bapak Ibu. Sampai istrinya itu sedih ya. Beberapa kali pulang, gak beres, marah, istrinya sedih, ke dapur nangis. Yang bisa dilakukan hanya nangis. Ya, bagaimana dengan anak-anak? Anak-anak menjadi takut. Anak-anak langsung lari ke dalam kamar kalau dengar bapaknya pulang. Suaminya emosian Bapak Ibu Saudara, sering banting pintu, sering melemparkan barang-barang yang ada di rumah. Suasana seperti ini bagaimana? Dingin Bapak Ibu. Suasana rumah yang seperti ini dingin.
Nggak ada damai, nggak ada kasih, nggak ada sejahtera. Istri sering nangis, anak-anak sering nangis. Ya, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Suatu saat suaminya itu dijamah oleh Roh Kudus. Ketika dia mau tidur Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus ngomong sama dia, apa yang kamu lakukan itu salah. Apa yang kamu lakukan selama ini salah. Dengan kasih Roh Kudus menegur dia dengan lembut. Kasihi istrimu, anak-anakmu. Bapak Ibu Saudara, Bapak ini dia merasa tertegur oleh Roh Kudus. Kemudian malam itu dia berdoa, dia minta ampun sama Tuhan. Dia nangis Bapak Ibu Saudara, selama ini peranku sebagai ayah di rumah ternyata enggak ada. Ya. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Pagi-pagi suami tadi mendatangin istrinya, dia datangin, dia minta maaf. Ma, maafkan aku ya ma. Istrinya kaget. Kenapa ini semalam mimpi apa dia? Tetapi istrinya bersyukur, Tuhan kau dengar doaku. Ternyata selama ini istrinya doain suaminya Bapak Ibu. Dan ingat, peran Roh Kudus itu menginsafkan. Jadi Bapak Ibu Saudara doakan. Doakan suamimu. Amin ibu-ibu. Loh kok diem aja? Amin bapak-bapak. Doakan istrimu. Amin anak-anak. Doakan orang tuamu. Kevin bilang amin kenceng banget ya. Yes! Bapak Ibu, ayo. Sejak saat itu mereka membuat sebuah kebiasaan baru. Tidak tidur dalam kemarahan. Jadi setiap kali ada masalah segera diselesaikan. Belajar minta maaf dengan cepat. Mendengar sebelum menghakimi. Dan selalu berdoa bersama ketika ada konflik. Yang keempat, bagaimana kita menjadikan Tuhan sebagai pusat keluarga. Bapak Ibu harus tertanam di gereja lokal. Jadi gereja bukan sekedar tempat ibadah setiap minggu ya. Tapi sebuah rumah rohani bagi keluarga. Kita sedang menciptakan Bapak Ibu Saudara. Gereja ini menjadi rumah rohani. Bapak Ibu Saudara merasa senang. Bapak Ibu Saudara merasa bergairah untuk datang ke gereja. Kita semua di sini adalah keluarga, katakan amin. Itulah sebabnya kita sedang membenahi KPK. Di sana kita bisa ketemu keluarga satu dengan yang lain. Ya, di dalam gereja kita bisa dibina dalam firman Tuhan, dikuatkan dalam doa, dipulihkan dalam kasih, dan diperlengkapi untuk melayani Tuhan. Saya sedang berdoa, gereja ini menjadi rumah rohani bagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu kerasan, Bapak Ibu senang untuk berada di gereja. Ya, next slide. Nah ini Bapak Ibu Saudara ya, jadi gereja bukan sekedar tempat ibadah setiap minggu, tapi menjadi rumah rohani. Next slide. Keluarga Kristen seharusnya tidak hanya datang ke gereja, tapi apa? Tertanam. Katakan tertanam. Katakan tertanam. Makanya jangan mencelok ke sana. Kalau tumbuhan itu tidak tertanam, jalan-jalan terus, enggak hidup Bapak Ibu. Mati nanti. Kita harus tertanam, setia beribadah, terlibat dalam pelayanan, membangun persekutuan, dan bertumbuh bersama untuk kita ini menjadi seperti Kristus. Itulah sebabnya keluarga harus dipulihkan. Bapak Ibu, kita harus diurapi. Ya, ada apa dalam pengurapan? Mari kita lihat next slide. Kuasa dalam pengurapan. Bapak Ibu, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya, besar kuasanya itu menggunakan kata energeo. Energeo itu kalau dalam bahasa Indonesia menjadi energi. Ya, apa arti energi ini?
kuasa yang bekerja aktif, bukan pasif. Energeo itu menghasilkan dampak Bapak Ibu Saudara. Dan energeo itu penuh dengan energi ilahi. Nah ini ya, kuasa yang besar. Jadi doa pengurapan sebuah doa iman, doa yang penuh kuasa dan doa yang mengaktifkan pekerjaan Allah. Banyak contoh-contoh di Alkitab mereka yang diurapi. Daud sebelum menjadi raja diurapi oleh Nabi Samuel. Ya. Kemudian Elisa dia diurapi oleh Elia, Bapak Ibu Saudara. Sebelum dia mengalami pelayanan, Elisa diurapi. Tuhan Yesus, dia juga diurapi. Itulah sebabnya Yesus disebut Kristus yang diurapi. Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan Yesus saja diurapi, maka kita sebagai anak-anaknya juga harus diurapi. Bagaimana hidup dalam pengurapan Tuhan? Ayo hidup dalam kekudusan. Bapak Ibu Saudara, miliki sebuah kehidupan doa. Hiduplah dalam iman dan taatlah pada panggilan Tuhan. Seperti aliran listrik ini Bapak Ibu Saudara. Ada bolebnya, ada kabelnya, ada sumbernya. Next slide ya. Tapi kenapa kok bolamnya mati Bapak Ibu Saudara? Karena enggak terhubung. Ketika kita diurapi, kita terhubung dengan sumber kuasa itu. Sehingga apa? Bolebnya menyala terang. Bapak Ibu Saudara, talenta ada, jabatan ada, pengetahuan ada, tapi tanpa pengurapan Roh Kudus, pelayanan kehilangan kuasa ilahinya. Bapak Ibu, mari bersama-sama kita akan berdoa bagi anak-anak kita ya. Mohon disiapkan anak-anak sekolah minggu. Bapak Ibu Saudara, next slide. Pengurapan ini adalah sebuah tanda khas kehidupan orang percaya. Kalau engkau diurapi, engkau dipilih. Kalau engkau diurapi, Tuhan menyertaimu. Kalau engkau diurapi, engkau akan diberdayakan oleh Tuhan. Kalau engkau diurapi, ada otoritas. Kalau engkau diurapi, engkau diutus oleh Tuhan. Anak-anak kita, mereka mau kita doakan. Kita doakan. Bapak Ibu Saudara ya, lihat anak-anak ini Bapak Ibu, masih kecil-kecil. Tapi kalau mereka diurapi, Roh Kudus bekerja atas anak-anak kita. Katakan amin. Mereka akan dipakai oleh Tuhan. Minta nada G Pak Chandra. Anak-anak, pagi hari ini Pak Samuel mau mengadakan pengurapan. Ya, tujuannya apa? Supaya anak-anak diberkati oleh Tuhan. Dijagai, dilindungi oleh Tuhan. Anak-anak diberikan hati yang mengasihi Tuhan dan mengasihi orang tua. Anak-anak diberi hikmat oleh Tuhan. Amin. Anak-anak dipakai oleh Tuhan. Nanti tangannya bisa menengadah seperti ini. Ya, pejamkan mata. Kita berdoa. Bapak Ibu silakan berdiri bersama-sama. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami, berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami, berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus nyatakanlah sekarang. Roh Kudus
sekarang. Roh Kudus penuhi, Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Roh Kudus penuhi. Anak-anak pejamkan mata. Ya, oh Roh Kudus, jamah Roh Kudus dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, jamah Roh Kudus, urapi Roh Kudus dalam nama Yesus, urapi Roh Kudus, jamah Roh Kudus, jamah Roh Kudus dalam nama Yesus, jamah urapi Roh Kudus, jamah Roh Kudus, jamah Roh Kudus, sembuhkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, urapi Roh Kudus, urapi Roh Kudus dalam nama Yesus. Oh jamah Roh Kudus, jamah Roh Kudus. Oh rapasyakata karalama sakata karalama sakaralama saka. Jamah Roh Kudus, jamah, jamah Roh Kudus, jamah Roh Kudus. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, jamah Roh Kudus, jamah Roh Kudus. Ya penuhi anak-anak kami Roh Kudus, jamah Roh Kudus dalam nama Yesus, jamah Roh Kudus, jamah Roh Kudus. Ya jamah Roh Kudus, jamah anak-anakmu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, jamah urapi, jamah urapi anak-anak Tuhan, jamah, jamah, jamah Roh Kudus, 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 ya Roh Kudus, jamah, jamah, dalam nama Yesus. Oh Roh Kudus, jamah, jamah anakmu, penuhi ya karabasya kata karalama salalama se. Jamah, jamah Roh Kudus, jamah Roh Kudus, penuhi Roh Kudus, penuhi Roh Kudus dalam nama Yesus. Jamah, jamah Roh Kudus, jamah Roh Kudus. Ya, Roh takut akan Tuhan turun atas anak-anak kami. Dalam nama Yesus mengalir, mengalir Roh Kudus, mengalir. Dalam nama Yesus urapi Tuhan, urapi, urapi anakmu. Ya, penuhi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, urapi Tuhan, urapi. Ya, penuhi, penuhi Roh Kudus, jamah dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh, mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah Roh Kudus, jamah Tuhan, jamah Tuhan, urapi, urapi Tuhan, jamah Tuhan dalam nama Yesus. Oh jamah ese Tuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh jamah eno Tuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih jamah orang tuanya dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Silakan anak-anak tirukan Pak Samuel berdoa. Tuhan Yesus, aku bersyukur sebab Engkau ada di dalam hidupku. Aku percaya aku dipimpin oleh Roh Kudus-Mu. Aku diberi hikmat, aku diberi keberanian, aku diberi kuasa. Aku menjadi terang, aku menjadi garam. Sekarang aku sudah dipenuhi Roh Kudus. Aku bersyukur aku menjadi anak Allah. Aku mau menjadi anak yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, mencintai firman Tuhan, dan aku dipakai oleh Tuhan menjadi alat di tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku bersyukur dalam nama
Tuhan Yesus, aku berdoa. Bersama katakan, amin. Silakan kembali anak-anak. Roh Kudus. Jika ada Bapak Ibu Saudara yang rindu didoakan pada pagi hari ini, boleh silakan. Kami beri kesempatan pagi hari ini. Ya, jika ada di antara Bapak Ibu Saudara yang orang tua yang mau didoakan, silakan. Mengalirlah sekarang. Mari angkat tangan kita ke atas, katakan, Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamalah setiap hati kami. Mengalirlah sekarang, mengalirlah sekarang, mengalirlah sekarang. Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hati kami, dan kami mau keluarga kami, keluarga yang diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Kita akan melanjutkan ibadah kita dengan menyimak warta sepekan multimedia. Saya persilakan. Shalom Jemaat Giapan dan Lamper yang terkasih di dalam Tuhan. Welcome home. Kami mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di Gia Palam. Kiranya kita semua dapat bertumbuh bersama di dalam gereja ini. Mari kita saksikan warta kegiatan gereja pada minggu ini. You are great, you are mighty, Lord.
Terima kasih telah menyaksikan warta kegiatan gereja pada minggu ini. See you next week. God bless you. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan yang sungguh sangat memberkati kita, di mana kita wajib mengabdi hanya kepada Tuhan, dan Tuhan harus menjadi pusat kehidupan keluarga kita, dan kita harus membuat mezbah doa dan baca firman Tuhan. Kami atas nama rohaniwan, diaken, penatua, dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak, dan terima kasih juga telah mengurapi anak-anak kami. Dan kami juga mengucapkan terima kasih pada tim multimedia yang telah menayangkan kegiatan selama sepekan. Baik, kita akan melanjutkan ibadah kita dengan memberikan persembahan. Bagi yang bertugas bisa mempersiapkan diri. Jemaat juga bisa memberikan persembahan melalui kris dan rekening yang telah tersedia. Mari kita berdoa. Bapak, kami ucap syukur Bapak untuk firman-Mu pada pagi hari ini Bapak, karena Engkau adalah menjadi pusat kehidupan kami Bapak, di mana kami harus menjadi teladan bagi keluarga kami Bapak, sehingga hubungan keluarga kami terus-menerus dipulihkan Bapak. Terima kasih Bapak, berkati untuk Bapak Gembala kami yang telah menyampaikan firman, berkati dalam setiap aktivitasnya Bapak. Dan sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Kau kiranya kuduskan dan sucikan segala persembahan kami ini Bapak, sehingga menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu Bapak, dan berkati untuk petugas yang akan mengedarkan kantong kolektan Bapak, berkati dalam setiap pekerjaannya Bapak. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan semua ini hanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Untuk pengumuman, nanti jam 5 sore ada ibadah Pentakosta hari ketiga. Firman Tuhan dilayani oleh Bapak Gembala.
Mari terus hadiri dan rasakan pencurahan Roh Kudus. Dan mari kita tetap mendukung serangkaian ibadah Pentakosta dan dari hari Senin sampai Minggu ke depan. Dan bagi yang bertugas dalam pelayanan bisa menyimak dan mempersiapkan diri. Bapak Ibu jemaat juga bisa menyimak kegiatan gereja dalam warta digital. Selanjutnya kami juga menyambut bagi Bapak Ibu yang berulang tahun selama seminggu ini. Selamat ulang tahun. Dan kami juga menyambut bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di gereja ini. Jemaat-jemaat yang setia, kami juga mengucapkan banyak terima kasih pada segenap para pelayanan Tuhan yang bertugas di ibadah pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati selalu. Baik, kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya undang untuk Bapak Gembala bisa menutup dalam doa. Saya sampaikan nanti sore kita masih akan memberikan doa pengurapan untuk anak-anak, juga untuk youth, nerve, dan anak-anak muda. Juga nanti Bapak Ibu Saudara, saya akan sampaikan tentang menang atas kekhawatiran dan ketakutan. Jadi ini penting sekali bagaimana Roh Kudus memberikan kita kuasa. Baik, mari kita akan berdiri bersama-sama, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk ibadah yang boleh terlaksana dengan anugerah Tuhan, Engkau yang memberkati semua pelayan-pelayan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Engkau yang sudah melayani, percayalah jerih lelahmu di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan pasti memberkatimu. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaatmu yang sakit, yang lemah tubuh. Tuhan jamah satu persatu. Mereka yang baru saja menyelesaikan operasi, Tuhan jamah, Tuhan kuduskan, Tuhan sempurnakan kesehatan mereka buat anak Alicia, buat Daud Isa, buat anak Ale. Tuhan Yesus kami percaya kuasa anugerah Tuhan menjamah menyembuhkan anak-anak kami. Juga jemaatmu yang sakit Tuhan sudah menjamah, Tuhan sudah menyembuhkan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk anak-anakmu yang berulang tahun, Tuhan memberkati Ibu Veronica Isnaini, juga Saudara Eleazar Ricci Yefta, Tuhan berkati panjang umur, sehat selalu, diberkati oleh Tuhan. Berdoa untuk ibadah 10 hari Pentakosta, kami percaya Tuhan memberkati gerejamu ini dengan pesta rohani yang boleh kami selenggarakan selama 10 hari ini. Kami percaya Tuhan Roh Kudus Kau dicurahkan dan Engkau memberikan kuasa-Mu bagi jemaat-Mu. Kami juga berdoa untuk panitia pembangunan, Tuhan memberkati, Tuhan memberikan hikmat, dan juga Tuhan menolong perancangan pembangunan gedung gereja kami. Berdoa untuk panitia Pentakosta, Tuhan juga memberkati anak-anak-Mu yang melayani, yang sudah mengambil bagian, Tuhan memberkati semuanya. Mari Bapak Ibu Saudara kita angkat tangan ke atas, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita percaya anugerah kasih Tuhan dinyatakan. Kita akan berdoa bersama-sama seperti yang Yesus ajarkan, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, berkat sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Mari Bapak Ibu Saudara, engkau yang diberkati dengan iman, bersama-sama kita serukan, amin.
Bapa